20 atau ya 20 ya ada 20 ya sama. Ibu Bapak ketika meneruskan di profesi ada pembedanya dengan universitas yang lain mungkin ya. Nah, nanti ditambahkan dengan kalau kalau asuhan keperawatan kan harus meliputi bio, psiko, sosio dan spiritual. Nah, di spiritual inilah Ibu Bapak nanti bisa melakukan pengkajian secara mendalam yang dimana makhluk itu ketika dilakukan pengkajian bukan hanya fisiknya saja atau biologisnya saja, tetapi spiritualnya juga kita harus fasilitasi nantinya. Nah, kemudian di sini program studi sarjana keperawatan alif jenjang untuk koordinatornya saya sendiri. Kemudian saya mempunyai 3 tim, yaitu ada Ibu Eli nanti, Eli Luciani. Kalaupun nanti Ibu Bapak ketika melihat RPS, ternyata Ibu Eli yang masuk, silakan menghubungi nomor yang tertera di sini ya. Kemudian ada Ibu Inggriane, ya. Kemudian ada Pak Ustadz Anugrah. Nah, silakan dikonfirmasi untuk pelaksanaan perkuliahan ya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan untuk sarjana ini kan perkuliahannya daring ya untuk pelaksanaan perkuliahan. Nah, untuk deskripsi mata kuliah, untuk aksi ini merupakan mata kuliah khusus keperawatan yang bersifat mulok ya, yang memang berasal dari institusi sebagai penciri ataupun ciri khas dari Unisa Bandung ya. Nah, kemudian ini juga pengintegrasian dari Al-Islam dan juga kemuhammadiyahan ya. Nah, jadi nanti apa namanya mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri di mana harus selaras dengan visi misi yang ada di Unisa Bandung ya. Kemudian, adapun mata kuliah ini memuat berbagai konsep mengenai paradigma keperawatan dalam Islam, kemudian ada konseling Islami, sampai dengan psikoterapi Islam dan juga bagaimana melakukan asuhan keperawatan meliputi proses dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi itu menurut asuhan keperawatan spiritual Islami gitu ya. Nah, nanti mungkin di rumah sakit yang kita prioritaskan lebih ke kebutuhan fisiologis karena dilihat dari kebutuhan Maslow mungkin ya gitu. Namun kebutuhan spiritual juga merupakan kebutuhan yang memang harus kita fasilitasi apalagi pada pasien-pasien yang apa namanya fase-fase terminal ataupun kondisi-kondisi kritis ya ataupun penyakit kronis. Nah, proses pembelajaran pada AKSM ini menggunakan pendekatan student center learning di mana nanti Bapak Ibu harus aktif untuk mencari bahan mata kuliah yang memang nantinya kita akan diskusikan. Kemudian nanti ada small group diskusi di mana dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil nanti untuk mendiskusikan suatu topik gitu ya dan juga project based learning ya di mana Ibu Bapak harus bisa apa ya namanya melakukan eh, pengkajian secara langsung dengan simulasi ataupun nanti role play seperti itu ya. Nah, kemudian adapun pencapaian pembelajaran lulusan, nah capaian pembelajaran lulusan di sini harapannya setelah eh, mengikuti perkuliahan ini karena memang kaitannya erat dengan spiritual muslim. Jadi Bapak Ibu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah bertakwa ya untuk saat ini juga ya. Mungkin untuk meningkatkan ketakwaan nanti ya dan juga menunjukkan sikap profesionalisme yang berkemajuan, prinsip etik, prinsip hukum dan juga budaya dalam keperawatan. Ya, kemudian harus mampu menguasai keterampilan umum dalam bidang keilmuannya, di mana eh, spiritual Islami ini harus bisa diinsertkan ke dalam asuhan keperawatan. Kemudian mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan sesuai dengan holistik Islamik ya. Nah, nanti di program profesi nurse Bapak Ibu apa namanya seluruh mata kuliah
yang ada di program Profesi Nurse itu terintegrasi dengan holistik Islami. Jadi seperti misalnya keperawatan dasar holistik Islami, keperawatan medikal bedah holistik Islami, di mana ada targetan-targetan tertentu yang mencakup holistik Islaminya seperti itu. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional yang holistik Islami dalam tatanan laboratorium maupun lapangan secara komunitas ataupun klinik, ya, yang dimana guna untuk meningkatkan asuhan keperawatan yang diberikan lagi. Kemudian melakukan edukasi dan juga keterampilan komunikasi dalam keperawatan dan juga informasi ilmiah baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dalam melakukan pengkajian spiritual Islami ini, yang kita lihat bukan lagi infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, namun lebih ke bagaimana si pasien ini bisa menceritakan terhadap keyakinan terhadap Tuhan, kemudian konsep sehat sakit, faktor pendukung atau motivasi kenapa beliau masih semangat untuk sembuh gitu ya. Nah, nanti itu sih yang lebih ditekankan. Selanjutnya, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena pembelajaran nggak ada matinya ya. Jadi Bapak Ibu sampai meninggal dunia pun harus terus menerus apa namanya mencari ilmu, ya. Karena apalagi di keperawatan, di kesehatan, ilmu selalu update. Jadi dituntut untuk melakukan pembelajaran terus menerus. Nah, kemudian capaian pembelajaran di mata kuliah ini, yaitu yang pertama, menguraikan konsep paradigma keperawatan dalam Islam. Yang nanti, kenapa saya melibatkan Pak Ustadz Anugrah juga biar yang menyampaikannya lebih yang kompeten ya, terkait dengan paradigma keperawatan dan juga yang dilihat dari pandangan Islam. Kemudian menguraikan tentang konsep psikoterapi Islami, dan juga EBN pendukung. Nah, harapannya nanti teman-teman ini juga bisa menjadi lanjutan nanti ke proses penelitian. Bapak Ibu silakan mencari EBN pendukung, EBN yang termasuk ke dalam apa namanya eh, penciri Islami gitu ya. Seperti kan sekarang sedang dikembangkan apa namanya EBN terkait dengan zikir, kemudian murotal Quran gitu ya. Nah, silakan Ibu Bapak mungkin yang di rumah sakit kesulitan terkait dengan SOP. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pencarian EBN ini pada saat melakukan intervensi nantinya tidak kebingungan lagi karena sudah sesuai dengan evidence based nursing. Kemudian menerapkan konseling Islami dalam pemberian asuhan keperawatan spiritual Islami. Ya. Bagaimana kita memberikan konseling kepada pasien, terutama pasien-pasien yang memang apa namanya mempunyai kesulitan dalam melakukan komunikasi, entah itu dengan keluarganya sendiri ataupun nanti dengan tim kesehatan. Kemudian menerapkan proses asuhan keperawatan yang spiritual Islami, ya, dari mulai pengkajian, diagnosa keperawatan sampai dengan evaluasi pada pasien simulasi. Kemudian mendukung proses keperawatan pada aksi, kemudian integrasi EBNP dalam asuhan keperawatan secara holistik Islami. Nah, karena ini memang diterapkannya pada tatanan Ibu Bapak sudah bekerja, jadi harapannya setelah Ibu Bapak mendapatkan informasi terkait ini bisa menjadi agen ya, di mana bisa menerapkan hasil EBNP ke dalam asuhan keperawatan sehari-hari. Kemudian ada sub CPNK, bagaimana kita apa namanya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama nanti harus mampu membedakan antara spiritual dalam pandangan Islam dan juga dari pandangan sudut Barat, ya. Bagaimana dari dunia luar dengan pandangan Islam itu seperti apa. Kemudian mampu mengkritisi perbedaan antara kebutuhan dasar menurut Imam As-Satibi dan juga kebutuhan Maslow, ya. Nah, mungkin yang dari Islamnya itu kita merujuk kepada Imam As-Satibi, kemudian dari teori keperawatannya teman-teman nanti silakan dari kebutuhan Maslow, karena dari sekarang apa namanya untuk penegakan diagnosis keperawatan juga kita merujuk kepada Maslow, untuk saat ini masih ke sana. Kemudian mampu menguraikan
konsep sehat sakit ya menurut pandangan Islam dan juga keperawatan secara tradisi Islam. Kemudian nanti menjelaskan definisi psikoterapi Islam ya, pengobatan-pengobatan Islami, kemudian mengidentifikasi psikoterapi Islami berdasarkan EBNP, menguraikan definisi konseling Islami, menguraikan kemudian harus tahu langkah-langkah dalam konseling Islami itu seperti apa, kemudian mungkin nanti disimulasikan gitu ya. Kemudian menguraikan konsep proses keperawatan dalam asuhan keperawatan spiritual Islami dan juga menerapkan proses perawatan asuhan spiritual Islami dalam berbagai kasus. Nanti kasusnya dari mulai keperawatan medika bedah, anak, maternitas, sampai dengan komunitas dan juga keluarga. Kemudian mampu membuat asuhan keperawatan spiritual Islami pada pasien Muslim, kemudian mampu melakukan presentasi hasil studi kasus yang benar, ya. Kemudian pengintegrasian EBNP ke dalam asuhan keperawatan yang holistik Islam. Nah, kemudian kita sepakati untuk penugasan, penilaian, ataupun pembobotan untuk diskusi itu ada 15%, tugas itu ada 25%, kemudian ujian tulis dan UTS, UAS dan UTS itu ada 30%, kemudian ujian praktik ada 20%, dan ini nanti ujian praktik tidak ada ya Bapak Ibu, mungkin nanti saya masukkan ke dalam tugas bobotnya nanti akan lebih besar gitu. Karena sekarang hanya teori, jadi apa namanya, mungkin nanti role play diganti oleh video pembelajaran. Nah, itu nanti masuknya ke dalam tugas. Sehingga nanti apa namanya, diskusi yang nanti akan dirubah menjadi 25%, 25%, kemudian 10 lagi masuk ke dalam tugas. Jadi harapannya, karena tidak, tugas nggak boleh lebih dari ujian ya. Jadi tugasnya 30%, pas UTS-nya 35%. Seperti itu. Oke, kemudian saya ganti aja ya, tugasnya 25%. Sikap naik, sikap naik jadi 15%. Jadi harapannya Ibu Bapak selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian untuk bahan kajiannya di sini ada paradigma keperawatan dalam Islam, proses asuhan keperawatan spiritual Islami meliputi dalam pengkajian dan sampai dengan evaluasi. Kemudian ada bimbingan konseling Islami, psikoterapi Islami, dan juga yang kelima terakhir yaitu pasien dengan kebutuhan khusus dalam hal spiritual. Ya. Oke, Bapak Ibu, karena sudah azan, ya kita break dulu 15 menit ya. Jadi nanti kita masuk lagi jam 15.30. Saya menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran ya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita break sholat dulu ya. Baik, Pak.
Bapak Ibu silakan on cam kembali ya. Kita mulai kembali apa namanya penjelasan terkait dengan rancangan pembelajaran. Hmm, oke, dilanjut. Jadi untuk bahan kajian, kemudian daftar keterampilannya, hanya pengkajian spiritual Islami saja ya. Kemudian hmm, syarat untuk mengikuti perkuliahan ini, Ibu Bapak harus sudah lulus di AKSM dasar ataupun KSM pertama. Nah, adapun eh, ataupun diagram terkait dengan pelaksanaan mata kuliah dari Asuhan Keperawatan Spiritual Islami ini mencakup ada apa namanya CPL nomor 1 dan juga CPL nomor 2, di mana untuk Bapak Ibu untuk mengikuti perkuliahan ini harus mampu menguasai keterampilan umum di bidang keilmuannya, yaitu terkait dengan eh, asuhan keperawatan spiritual Islami yang berkelanjutan. Kemudian tadi ada pengkajian spiritual seperti itu. Kemudian untuk CPL 3 itu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan asuhan keperawatan ya berdasarkan proses keperawatan yang holistik. Jadi meliputi bio, psiko, sosio dan spiritual. Nah, ini petanya. Kemudian rujukan utamanya. Nah, Bapak Ibu silakan rujukan utamanya ini Al-Qur'an yang sumber-sumber yang Ibu Bapak bisa gunakan terkait dengan perkuliahan nantinya 1 semester ke depan. Kemudian penelitian-penelitian kebetulan Bu Inggriana dan Pak Ustadz Anugrah itu sudah ada bukunya terkait dengan asuhan keperawatan spiritual Islami. Jadi Bapak Ibu bisa meminjam di perpustakaan. Kemudian tadi yang disebutkan dengan intervensi eh, berbasis Islam itu seperti Quranic terapi ya yang sedang dikembangkan. Kemudian ada chef dari Islami gitu ya. Kemudian ada modul praktikum keperawatan spiritual Islam. Itu sudah ada di laboratorium. Silakan kalau misalnya main ke kampus, Ibu Bapak bisa meminjam buku tersebut ya. Kemudian ada rujukan-rujukannya. Silakan di sini ada dari Zainuddin terkait dengan terapi SEF, kemudian Naila, Abu Rahman, Barolia dan juga Sagiran ya terkait dengan bagaimana aplikasi spiritual care dalam asuhan keperawatan. Nah, ini nanti juga biasanya suka ada ini ya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kampus. Kemudian jurnal-jurnal yang digunakan silakan boleh merujuk kepada ini ya untuk referensinya. Nah, kemudian untuk sebelum ke rencana pembelajaran mungkin ada tata tertib terkait dengan perkuliahan yang Bapak Ibu harus apa namanya perhatikan pada saat pelaksanaan perkuliahan ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mahasiswa itu harus memiliki keyakinan yang tinggi ya sebagai tata tertib di kampus yang Islami, mahasiswa harus meyakini kemudian juga harus menggunakan ketika perkuliahan menggunakan pakaian yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi silakan menggunakan pakaian yang rapi mungkin ya di sini. Kemudian ya minimal tidak menggunakan kaos tapi berkerah. Kemudian saling menyapa, bertegur salam ya sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian juga sikap santun dan juga tawadu terhadap seluruh sivitas, bukan hanya kepada dosen, kepada sivitas dan juga teman-teman sekalian ya. Kemudian memiliki kesediaan dan juga keterbukaan terhadap kebaruan yang ada dari proses pembelajaran ya. Kemudian memiliki semangat belajar karena kita tahu bahwa belajar itu merupakan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya tadi. Kemudian berorientasi terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga pemikiran kemajuan untuk masyarakat dan peradaban. Kemudian teman-teman harus mempunyai perencanaan yang benar-benar matang dalam setiap tugas yang dikerjakan, menghargai efisiensi, ya, disiplin, menghargai diri sendiri dan orang lain, percaya diri, ya, pada saat diskusi, dan juga memiliki kesadaran bahwa hidup yang kita lakukan sekarang itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu merupakan tata tertib yang apa namanya? Kita lakukan di kampus Islami, ya. Jadi kita menggunakan metode pembelajaran dewasa. Bapak Ibu kan sudah dewasa, jadi bisa sifat yang dan juga tata tertib ataupun perilaku yang harus kita ikuti yang seperti apa, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, karena mungkin di Februari ini banyak sekali libur, jadi untuk perkuliahan itu hanya hari Kamis. Selanjutnya baru nanti dilanjut di minggu depan. Ya, untuk hari ini kita hanya kontrak pembelajaran, tata tertib perkuliahan, ya, kemudian deskripsi mata kuliah, SKS, rancangan tugas, ya, dan juga metode evaluasi pada saat pembelajaran. Ya. Nah, untuk yang sekarang mata kuliahnya hanya 100 menit ya, Bapak Ibu. Eh, Kemudian penilaiannya setiap perkuliahan dilihat dari sikap bagaimana ibu bapak antusias tidak dalam melakukan apa namanya perkuliahan, kemudian bertanya, berdiskusi. Nah, itu penilaiannya ya. Kemudian nanti di Rabu depan itu ada Pak Ustadz Anugrah yang masuk, jadi langsung di kontak saja ya untuk Pak Ustadznya di hari Rabu tanggal 14 yang akan dijelaskan terkait dengan spiritual Islam dalam pandangan Islam dan juga pandangan Barat. Kemudian konsep sehat sakit dari pandangan Islam, ya. Nah, nanti untuk penilaiannya penilaian sikap dan pembelajaran ini akan masuk ke dalam soal UTS, ya. Kemudian yang ketiga itu ada paradigma keperawatan dalam Islam. Kemudian juga kita membahas antara kebutuhan dasar menurut Maslow dan juga Imam As-Satibi tadi, ya. Kemudian, nah di sini nanti Ibu Bapak silakan sudah mulai mengerjakan tugas terkait dengan IBN komplementer Islam, gitu ya. Nah, jadi nanti di pertemuan kedua, selain Pak Anugrah menjelaskan terkait dengan apa namanya paradigma ataupun pandangan terhadap keperawatan dalam Islam dan juga konsep Maslow dan juga Imam As-Natibi, nah Ibu Bapak juga nanti membuat IBN ya berdasarkan literatur review, kajian artikel ya yang nantinya akan dipresentasikan ya. Nah, di sini nanti penilaian sikap, penilaian kelompok, ya ini nanti dilakukan penilaian. Kemudian selanjutnya di sini review human well-being, ya, menurut Al-Ghazali dan juga psikoterapi dalam Islam. Nah, nanti ini yang masuknya Ibu Ineng, di mana beliau nanti akan memaparkan materi tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang pertemuan yang kelima itu dengan Bu Eli Luciani tentang konsep bimbingan konseling Islami. Nah, jadi nanti dipaparkan terkait dengan apa sih bimbingan konseling Islami, kemudian apa yang membedakan antara bimbingan Islami dengan bimbingan yang umum yang dilakukan gitu ya. Kemudian tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, itu nanti dibahas di pertemuan yang ke-6 ya. Gitu. Makanya ini belum diperbaiki 3, 4, 5 ya di pertemuan yang ke-6. Kemudian di pertemuan yang ke-7, Bapak Ibu, di sini ada proses tahapan proses keperawatan dalam asuhan keperawatan spiritual Islami yang meliputi tentang pengkajian spiritual pada pasien muslim. Ya. Nah, di sini mungkin nanti Bu Irma menjelaskan terkait dengan bagaimana tahapan-tahapannya,
kemudian juga apa namanya menjelaskan tentang pengkajian pada spiritual Muslim. Ya, nah selanjutnya di tanggal 28 sampai tanggal 29 Februari itu Ibu Bapak nanti akan melakukan ini ya UTS ya UTS, kemudian selanjutnya setelah UTS di 1 Maret. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam masalah-masalah apa saja yang bisa kita munculkan sebagai seorang perawat ya ketika melakukan perawatan pasien dengan gangguan di spiritualnya misalnya ya. Yang kita tahu mungkin ada distress spiritual, resiko distress spiritual atau dukungan terkait dengan ibadah gitu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Kalau di Nanda sih sekarang di SDKI hanya 2 itu mungkin ya diagnosa spiritual, tapi nanti di Nanda itu lebih banyak lagi ataupun dari literatur literatur yang lain ya. Kemudian selanjutnya, nah di pertemuan yang selanjutnya 10, 11 dan juga 12, nah kita akan bagi kelompok Bapak Ibu sama eh, nah, di sini nanti kita akan memberikan setelah UTS itu stimulus kasus, di mana stimulus kasus di sini kasusnya nanti diberikan satu kasus tentang keperawatan medikal bedah, satu kasus tentang keperawatan jiwa, anak, maternitas, dan juga keluarga sampai dengan gerontik, yang dimana nanti Bapak Ibu harus menganalisis, memindahkan ke dalam format pengkajian, mencoba menegakkan diagnosa apa saja yang ada pada kasus tersebut, gitu ya, dan juga mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan. Jadi pembelajarannya berbasis case-based learning. Meskipun tidak dilakukan langsung ke pasien, tapi kita ambil satu kasus yang memang berasal dari kasus eh, di rumah sakit, kita ambil, kita rangkum dalam resume, nanti kita coba diskusikan. Gitu ya. Itu akan di pertemuan 10, 11, dan 12. Kemudian di pertemuan ke-13 dan juga 14, ya. Nah, di sini nanti akan ada presentasi juga terkait dengan kondisi-kondisi pasien yang memiliki kebutuhan khusus terkait dengan spiritual. Seperti ada histeria position, kemudian ada fobia religius, kemudian bagaimana ada yang konversi agama, ya, konversi religius, kemudian ada konflik agama, ya, mungkin yang di KTP-nya Muslim tapi nggak pernah beribadah ya banyak ya gitu. Kemudian ada paham agama ya mungkin Islam itu kan apa namanya banyak penganutnya ya. Nah, tapi kita kaitkan dengan kesehatan seperti itu ya. Jadi paham agama dan juga bagaimana kaitan agama dengan hal-hal mistik yang sering ada di lapangan dan juga apa namanya hilang terhadap spiritual ataupun tidak mempunyai agama gitu. Nah, ini nanti kita akan diskusikan ya. Kemudian baru di akhir yaitu kita akan ada pembahasan lagi terkait dengan penugasan mungkin ya nanti ini role play terkait dengan pengkajian spiritual. Gitu. Bapak harus bisa melakukan role play ini. Dan di akhir di bulan Maret tanggal 21 sudah ujian akhir semester. Sudah ya. Jadi kalau lihat di RPS mah cepat sampai dengan ujian akhir semester. Tapi kalau dijalaninnya mah sama. Kalau dijalaninnya mah nggak terlalu berat. Kalau saya yang saya rasakan, Bapak Ibu, kalau saya dari kelas karyawan, sama saya juga dari D3, kemudian sarjana di kelas karyawan, memang kalau dari perkuliahan, apa namanya, hanya mengikuti perkuliahan, kemudian pembelajaran itu tidak terlalu berat, tapi yang berat itu di skripsi. Saya jadi keingetan buat apa namanya anak bimbingan saya, mungkin ada di sini ya, mungkin buat anak bimbingan saya, mohon maaf sekali nih, mungkin 2 minggu ke belakang belum saya respon apa namanya bimbingannya karena untuk minggu ini saya lagi ngejar sidang juga sedang kuliah jadi mudah-mudahan saya sekarang jam 7 malam ini sidang untuk
spesialis. Jadi mudah-mudahan kalau sudah ini nanti bisa fokus untuk melaksanakan bimbingan skripsi ya, seperti itu. Nah, itu untuk rencana pembelajaran 1 semester depan ya. Si pennya siapa ya? Ini koordinat penanggung jawab mata kuliahnya siapa? Untuk Saya KSL? Siapa ini teh? Anissa nih, ya. ya. Nah, itu nanti saya kasih apa namanya? RPS-nya ke Anissa. Jadi Anissa jangan lupa karena kalau lihat Bu Ine sedang sekolah juga, jadi mohon dikonfirmasi jaraknya agak jauh gitu ya. Misalnya masuknya di minggu depan dikonfirmasi dari sekarang. Kemudian juga Pak Ustadz Anugrah juga takutnya sibuk ceramah, jadi dikonfirmasi gitu ya. Ya, Nah, dari jauh-jauh hari ya, Pak. iya, betul. Mudah-mudahan sih kemarin yang saya kasih juga RPS-nya masih keliru. Jadi nanti saya juga akan kasih RPS yang terbaru karena sesuai dengan jadwal yang ada ya. Nah, ini jadi untuk apa namanya rancangan pembelajaran 1 semester ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di sini kalau sudah ada penugasan ya, kayak tadi di pertemuan ketiga ada membuat EBN. Nah, silakan nanti silakan Bapak Ibu membuat apa namanya EBM-nya, literaturnya nanti ada di rancangan tugas bagaimana cara pembuatannya. Nah, nanti dipresentasikan ya. Nanti saya konfirmasi dulu. Kalau tidak salah presentasinya itu bukan di pertemuan ketiga, tapi presentasinya itu di pertemuan keempat ya di sini ya. Nah, jadi tugasnya dikerjakan di pertemuan ketiga. Nanti setelah pulang kuliah teman-teman diskusi dulu, kemudian dipresentasikan di pertemuan keempat dengan Bu Indriana, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada penugasan lagi. Nah, di sini ada di yang kedua itu ada penugasan membuat bimbingan skenario yang nantinya akan dipresentasikan di pertemuan ke-6 ya, gitu. Itu ya di tanggal 22 dengan Bu Eli. Kemudian selanjutnya ini nanti ada Bu Ine menjelaskan, kemudian nanti juga ada pembagian kelompoknya berapa kelompok nanti mohon dibentuk saja secara mandiri ya oleh teman-teman sendiri. Kemudian nah di pertemuan ke-10, 11, 12, nah nanti teman-teman juga harus membagi menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 kelompok. Jadi satu kali pertemuan itu membahas dua materi. Jadi nanti ada 6 kelompok, satu membahas tentang asuhan, misalnya aplikasi asuhan keperawatan terhadap medikal bedah. Kemudian yang kedua itu membahas tentang keperawatan jiwa, itu di pertemuan 10. Kemudian di pertemuan 11 membahas tentang kasus anak dan juga maternitas. Kemudian di apa namanya pertemuan yang ke 12 itu tentang keluarga dan gerontologi gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir ada presentasi juga. Sebelum di akhir ini ada pertemuan ini ya. Nah, nanti teman-teman presentasi terkait dengan aplikasi aksi pada pasien dengan kasus-kasus khusus. Ya, jadi ini lebih ke kasus terkait dengan kondisi gangguan psikologis. Ya, oke. Kemudian sebentar. Jadi ini nanti dibahasnya dua dua pertemuan juga, Bapak Ibu. Jadi yang pertama bisa saja hanya 3 kelompok yang presentasi, karena waktunya hanya sedikit, hanya 100 menit. Yang kedua baru konflik agama dan paham, kemudian nanti ada review. Ya. Nah, kemudian nanti Ibu Bapak harus mengumpulkan pengumpulan tugas, ya tugas demonstrasi. Ya ini bisa dilakukan nanti kepada keluarga keluarga sendiri, bagaimana ibu-ibu ibu bapak mempraktekkan melakukan pengkajian spiritual secara langsung, baru nanti kita diskusi setelah itu ya diambil beberapa ya. Jadi nanti di akhir tugasnya ada pembuatan video ya. Daripada ke kampus saya lihat kan teman-teman domisilinya pada jauh, jadi silakan membuat video, kemudian setelah itu videonya dikumpulkan di link Google Drive, kemudian nanti kita bahas di pertemuan ke-15. Baru nanti terakhir ada ujian akhir semester. Ya, gitu.
Kemudian selanjutnya ada rancangan tugas. Rancangan tugas, rancangan tugas. Nah, ini rancangan tugas yang pertama ya. Tadi di pertemuan di awal ya, pertemuan keempat tadi ya. Jadi dikerjakan di pertemuan ketiga, kemudian dipresentasikan di pertemuan keempat. Nah, ini ada terkait dengan penyusunan EBN ya. Kan sudah belajar mungkin ya konsep literatur review, sudah belajar Bapak Ibu dengan Bu Siti Sabaria atau Bu Inggriana? Sudah belum? Udah. Sudah ya? Udah ya. Oke. Nah, jadi nanti silakan membuat literatur review EBN komplementari Islami. Jadi silakan dianalisis terhadap EBN komplementer Islami. Yang harus dikerjakan yaitu Bapak Ibu mencari sumber-sumber bacaan terhadap psikoterapi Islami yang diberikan kemudian dijabarkan dalam telaah jurnal pada tabel. Ya. Nah, silakan Ibu, Bapak-bapak, silakan dicari artikelnya, cari dalam artikel-artikel yang berkualitas mungkin ya. Kalau yang dari Indonesia, Ibu Bapak bisa akses langsung dari Garuda. Kalau yang luar negeri ada yang EBSCO, ya ada. Kemudian ada apa? Cindirect gitu ya. Nah, itu juga bisa diakses. Kemudian ada website resmi yang menerbitkan jurnal holistik ya internasional. Nah, itu juga bisa. Nah, itu silakan diambil artikel yang baik, yang bagusnya ya. Nah, di sini seperti dalam lampiran, teori minimal itu ada tiga referensi buku atau tiga jurnal terbaru yang 5 tahun terakhir. Ya. Nah, kalau dilihat dari artikel itu tidak semuanya bagus ya. Dilihat dari level of evidence-nya, bahwasannya penelitian yang bagus atau artikel yang bagus itu sering dijumpai dari artikel yang metode penelitiannya RCT atau meta analisis ya apa namanya meta analisis ataupun RCT ya. Kemudian selanjutnya literatur review juga boleh ya. Systematic review ya, bukan literatur review ya. Nah, kemudian ini silakan dicari materinya, berarti nanti dibuat 5 kelompok. Ada yang membahas tentang materi yang pertama, mindfulness Islami yang kayak gimana sih? Ya mungkin ini nanti bisa jadi oleh-oleh untuk ibu bapak yang dinas di rumah sakit. Bagaimana SOP terkait dengan mindfulness Islami itu apa gitu ya. Kemudian efek untuk terapi sholat terkait dengan kesehatan. Kemudian ada terapi zikir. Silakan ya, banyak soalnya terapi sholatnya yang seperti apa. Misalnya Pak, saya dapat artikel yang terapi sholatnya itu sholat tahajud terhadap apa, atau sholatnya yang seperti apa namanya, frekuensinya ditambah dengan sholat sunat itu bisa efeknya seperti apa, itu boleh gitu ya. Ini hanya tema secara global. Nah, mungkin kayak misalnya ada biblioterapi untuk Quranic terapi juga apa namanya, banyak jenis-jenisnya seperti zikir. Zikir apa yang direkomendasikan? Kenapa sih harus zikir? Misalnya harus Asmaul Husna misalnya, tapi nggak yang lain gitu ya. Atau misalnya surat, kenapa surat yang direkomendasikan itu selalu Ar-Rahman, nggak surat yang lain gitu ya. Nah, itu jadi ibu bapak bisa terpapar gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu safe ya. Nah, kemudian diskusi ya, nanti dibagi jadi 5 kelompok ya, dari banyak. Jadi dari banyak orang sih, jadi dibuat menjadi 10 kelompok saja ya nanti Teh Anissa ya. Jadi karena banyak nih kelompok orangnya, jadi kelompok 1 dan 2 itu membahas tentang
eh, tema 1, kelompok 3 dan 4 tema 2 ya, jadi satu tema ada 2 kelompok ya gitu. Oke, Pak. Kemudian eh, untuk penilaiannya, laporan kelompok yang lengkap mengacu kepada struktur di mana sumber yang disajikan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan selama 15 menit satu kelompok ya. Nah, ini matriknya. Di sini silakan masukkan. Jadi artikel yang nanti yang di-download, yang digunakan artikel yang baik ya. Judulnya apa, penulisnya apa, tahunnya apa, tahun berapa, nah dituliskan. Tadi 5 tahun terakhir. Tujuannya apa? Tujuan penelitian tersebut apa gitu ya. Tujuannya ingin mengetahui efektivitaskah, atau hanya mereview saja, atau melihat hubungan, silakan. Yang bagus sih yang penerapan ya. Jadi menerapkan mindfulness Islami terhadap pasien X misalnya. Nah, itu silakan ya. Kemudian metode penelitiannya silakan tadi yang lihat di level of evidence-nya. Kalau yang bagus systematic review dan RCT. Kalau RCT itu apa namanya? eh, intervensi yang memang sudah pernah diterapkan ke manusia langsung seperti itu ya. Namun yang jadi lebih apa ya namanya? Lebih akurat lah gitu. Biasanya suka sampai SOP-nya juga dijelaskan di sana. Nah, sampel juga sama. Semakin banyak sampel, semakin bagus. Jadi nanti artikelnya jangan sampai case study. Kalau case study kan cuma 2, pasien A dan pasien B saja. Tapi semakin banyak sampel yang dilakukan penelitian, semakin bagus. Kemudian temuannya silakan Ibu Bapak analisis artikelnya, temuannya apa, pembahasannya apa, keunikan dari artikel ini gimana. Terus kira-kira ketika dilakukan di rumah sakit, dilihat dari intervensinya, dari jam perawat yang padat gitu ya jadwalnya, biayanya mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan buat alat dan kewenangannya. Nah, ini silakan dianalisis oleh teman-teman. Ya, kira-kira kayak misalnya, oh iya kalau apa namanya zikir teh harus bawa alat yang apa namanya speaker yang besar dan itu biayanya mahal. Nah, itu silakan teman-teman analisis kira-kira perawat dimudahkan nggak dengan ini, biayanya gimana, terus termasuk kewenangan perawat nggak? Silakan. Ya, minimal 3 ya untuk artikelnya dan referensi dari bukunya silakan 3 juga. Nah, di sini dituliskan, kemudian jangan lupa simpulannya bagaimana. Harus ada apa namanya keputusan klinis. Keputusan klinisnya gimana? Dari ketiga artikel ini, misalnya dari 6 literatur yang sudah dibaca, keputusan klinisnya gimana? Kira-kira misalnya ada yang mengatakan terapi zikirnya itu harus 3 kali sehari. Tapi ada yang mengatakan 5 kali sehari selama 7 hari. Atau terus-terusan harus dilakukan. Nah, kira-kira keputusan klinisnya mau diambil yang mana? Nah, itu kan berdasarkan hasil penelitian mana yang lebih baik yang diambil nanti sebagai rujukan. Nah, itu untuk tugas yang di hari keempat ya, Bapak Ibu. Kemudian ini ada lagi untuk tugas tadi di pertemuan dengan Bu Eli ya, kalau nggak salah tadi di pertemuan ke-6 ya. Nah, di pertemuan ke-6 juga sama, dibuat menjadi 6 kelompok. Ya. Tadi ada berapa kelompok ya? Oh, nanti saya tambahin 1 ya yang ini. Ya. Nah, ini. Jadi ditambahkan dengan Quran interaktif. Nah, jadi ini juga pas 6 kelompok. Ya. Sama, nanti ini Bapak Ibu silakan mendiskusikan terkait dengan pelaksanaan konseling ya. Jadi nanti mungkin Bu Eli menjelaskan dulu terkait dengan konselingnya. Nah, di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-6 baru Ibu Bapak akan memaparkan materi terkait dengan konseling Islami ya, dan teknik-tekniknya seperti apa.
secara kelompok membuat skenario. Nah, bagaimana cara melakukan bimbingan konseling Islami, dan harusnya di sini ada role play. Lagi-lagi Ibu Bapak nanti silakan membuat video mungkin ya terkait dengan role play ini. Kemudian selanjutnya laporan lengkap ya, sumber referensi, bentuk presentasi. Kalau misalnya tidak bervideo juga foto, bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan dari lakukan bimbingan gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam PPT, kemudian nanti dijelaskan pada saat presentasi. Kemudian ada tugas yang ketiga tadi setelah UTS ya. Nah, nanti untuk kasusnya saya berikan setelah UTS ya. Kasusnya diberikan setelah UTS, nanti silakan dikerjakan dan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya. Tadi ada pembahasan kasus penerapan Tuhan keperawatan spiritual Muslim pada medical bedah, kemudian ada anak, maternitas, gerontik, keluarga, ya. Nah itu silakan. Ya. Nanti analisis kasus kita berikan formatnya. Nanti di pertemuan sebelum UTS, di pertemuan 7 Bu ini menjelaskan dulu terkait dengan konsepnya. Baru nanti Bu Bapak di pertemuan ke 10, 11, 12 itu pengaplikasiannya menggunakan kasus ya. Nanti ada formatnya saya kasihkan beserta kasusnya. Kemudian yang terakhir tadi kasus yang presentasi terakhir, tugas yang terakhir yaitu terkait dengan pertemuan ke-15 ya. Tadi ada terkait dengan masalah-masalah yang kerap muncul atau kebutuhan khusus pada asuhan keperawatan spiritual Muslim, yang ada histeria, fobia terhadap agama, perpindahan agama, konflik agama, dan juga faham. Ya. Nah, nanti silakan dibuat makalahnya. Seperti biasa, presentasi kelompok, nanti ada 15 menit untuk 15 menit untuk presentasi. Gitu. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan hari ini yang perlu kita sepakati ya, penugasan-penugasannya. Saya sudah sharekan, mungkin bisa dicari dulu untuk referensi-referensinya untuk menunjang penugasan. Ya, silakan untuk mencari artikel bisa koordinasi dengan perpustakaan agar mempunyai akses untuk mengakses jurnal-jurnal yang bagus ya. Hanya 3 jurnal ya. Itu. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan, Mangga? Izin bertanya, Pak. Ya, Mangga, Kang Yuda ya. Bapak, untuk yang non-muslim bagaimana, Pak? Ikut jadwalnya saja seperti biasa? Ya, yang non-muslim sama ikut ya. Jadwalnya mengikuti perkuliahan yang ini. Jadi memang tidak spesifik terhadap muslim, tapi kemarin yang profesi juga ketika melakukan pengkajian spiritual itu bukan pada pasien yang muslim saja, karena mungkin ada pasien-pasien yang non muslim itu mempunyai kebutuhan spiritual yang berbeda gitu ya Kang ya. Jadi karena pengkajiannya kan harus holistik ya, kalau keperawatan menurut Orem, Roy juga sama gitu ya, meliputi kebutuhan spiritual. Jadi yang non muslim juga harus bisa melakukan pengkajian, dan yang muslim juga nanti pengkajiannya di pasien kan tidak semuanya muslim, tapi mungkin nanti ketemu pasien dengan non muslim yang dimana kalau lihat di pertanyaannya dalam kita mengkaji spiritual itu, apakah nanti di akhirnya itu apakah Bapak ataupun Ibu membutuhkan rohaniawan, kan rohaniawan itu masih global ya, bisa ustadz ataupun mungkin yang non muslim bisa pendeta ataupun yang lainnya gitu, untuk pendekatan yang lebih lanjut. Itu Kang Yuda ya. Baik, Pak. Tenun, Pak. Ya. Selanjutnya ada lagi yang lain tadi teh Pak, izin ya, bertanya, Pak. Mangga Teh Yuli. Ini Pak, soal kelompok yang pertama itu jadinya tuh 5 kelompok atau 6 kelompok ya, Pak?
6 kelompok ya. Oh, jadi Biar semuanya pas, 6 kelompok semua ya, Pak? biar Jadi semuanya ditugas 6 semuanya. kelompok. Oh, ya udah, Pak. Ya. Makasih, Pak. Mm-mm. Oke. Oke, siapa tadi teh yang penanggung jawabnya? Udah paham belum? Nanti dibagi kelompoknya ya. Nanti saling mengingatkan aja. Anggun ya tadi teh? Oh, apa? Bukan. Iya, Pak, tadi Ya, Anggun sama Yuli tadi bareng berdua. gitu ya. Siap, Pak. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Bapak Ibu menyimak saja karena ini mungkin mata kuliah penciri dari Unisa ya, mengintegrasikan dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga Bapak Ibu harus mempunyai kompetensi pengkajian spiritual Islam gitu. Kemudian juga pembeda-pembeda terkait dengan tadi konseling ketika ada pasien yang memang mempunyai masalah khusus itu seperti apa. Nah, itu apa namanya bisa nanti didiskusikan dan juga pada perkuliahan ini ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk kedepannya jadwalnya Teh Anggun sesuai dengan yang saya share ya. Jadi jangan lihat Iya, ke Pak. jadwal yang di print itu ya. Jadi itu Oke, mungkin Pak. jadi untuk dosennya juga saya kontraknya sesuai dengan jam yang ditetapkan dari di-SK-kan dari institusi ya. Itu saja untuk hari ini Bapak Ibu, jika tidak ada yang didiskusikan kembali, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya mengingatkan karena ini pengkajian apa namanya mata kuliahnya kaitannya dengan religiusitas dan juga Islami. Jadi nanti diawali dengan mengaji dulu ya bareng tilawah Quran. Kemudian ada Asmaul Husna dulu ya. Nah, baru mulai perkuliahan ya. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak, Bapak Ibu boleh live ya, silakan.